Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya dengan tema pengaruh minuman keras bagi remaja terhadap terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Pohon Bau. Saya atas nama Elisius Heribertus Nepedei, NIM 1703 08 0014, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Bab 1, latar belakang. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dalam hal ini mengartikan bahwa segala tingkah laku dan perbuatan warga masyarakat Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang mempunyai atau memiliki penjabaran hukum yang telah dibuat pemerintah guna mengatur dan membatasi kehidupan bermasyarakat baik dalam individu maupun kelompok. Hukum merupakan alat sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk mempertahankan hak dan kewajibannya sesuai peraturan undang-undang yang dibuat pemerintah. Berbicara tentang masyarakat, sama halnya kita telah berbicara tentang kehidupan manusia. Maka di sini mempunyai hubungan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Di sini saya mengartikan bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat saling membutuhkan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Karena adanya hubungan manusia satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat akan mengakibatkan dua akibat, yaitu akibat baik dan akibat yang tidak baik. Kejahatan masih sering terjadi di Indonesia, demikian pula halnya di NTT, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Pohon Bau. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur mengenai aturan pasal, sanksi terhadap pelaku kejahatan. B. Rumusan masalah. Pada uraian latar belakang masalah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan saya kaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan. 1. Apakah minuman keras dapat menimbulkan kejahatan bagi remaja? 2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah setempat dalam mengulangi kejahatan oleh remaja akibat minuman keras di Kelurahan Pohon Bau? 3. Bagaimana peran masyarakat di Kelurahan Pohon Bau dalam mengulangi kejahatan yang dilakukan oleh remaja akibat minuman keras? C. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh minuman keras terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan remaja. 2. Mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan penegak hukum dan pemerintah setempat dalam mengulangi kejahatan yang dilakukan oleh remaja akibat minuman keras di Kelurahan Pohon Bau. D. Manfaat penelitian. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis yang sebagai bahan kajian dan evolusi teoritis dalam penyusunan aturan-aturan yang berkaitan dengan minuman keras dalam kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan remaja. 2. Manfaat praktis, yaitu bahan kajian tentang upaya menanggulangi kejahatan yang dilakukan remaja akibat minuman keras dan sebagai bahan informasi dan rujukan untuk penelitian berikutnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Bab 2.
tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. A. Tinjauan umum tentang kejahatan. 1. Pengertian kejahatan. Menurut tata bahasa, kejahatan adalah merupakan satu kata jadian atau kata jahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Kata jahat sendiri adalah suatu kata benda yang berasal dari kata jahat yang menunjukkan orang yang melakukan itu atau subjek pelaku. Jadi kejahatan adalah suatu kata keterangan bahwa ada seseorang yang melakukan suatu hal. Secara formal, kejahatan dirumuskan suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana atau misdeed is an instinct antisocial headline word taken then start before regards. Di sini pemberian pidana dimaksudkan untuk mengambilkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah keterlibatan masyarakat terganggu, masyarakat resah akibat dianggap oleh masyarakat sebagai antisosial. Tindakan itu tidak sesuai dengan tuntunan masyarakat karena masyarakat bersifat dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Menurut Stefan Hurwitz 1986 bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan atau merusak dan asusila yang menimbulkan keguncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan senjata nestapa atau penderitaan terhadap pelaku perbuatan itu pembelaan. Menurut Bonger 1982 bahwa kejahatan adalah perbuatan yang antisosial yang oleh negara ditentang dengan sadar dengan penjatuhan hukuman. Kejahatan hanyalah perbuatan yang melanggar pasal hukum pidana. Hal itu perlu diperluas agar memungkinkan objek penelitian kriminologi tentang perbuatan yang tidak disesuaikan dengan merugikan masyarakat. 2. Teori-teori kriminologi yang berhubungan dengan kejahatan. Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang hukum dan sudut pandang sosial. Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap perbuatan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Bagaimanapun suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undang hukum, maka perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kejahatan yang dilihat dari sudut pandang masyarakat atau a crime from the social of views adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Secara sosiologi, kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Hal ini menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perilaku tertentu dari masalah. 3. Konsep umum tentang minuman keras atau alkohol. 1. Pengertian minuman keras. Menurut L.M. Jelinek dalam bukunya
oleh Sudrojono Dirjoswiworo, alkoholisme adalah setiap penggunaan minuman yang mengandung alkohol yang menyebabkan timbulnya kerugian baik pada individu yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat, atau bahkan akan menimbulkan kerugian pada kedua-duanya. Sudirjono Dirsworo 2001. Alkoholisme dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau sosial patologi, sebagai penyakit sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk perilaku yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat sebagai akibat pemabukan alkohol yang diderita seseorang. Menurut WJS Poewardarminta 1984 mengatakan bahwa alkohol adalah barang cair yang memabukkan sebagai zat yang dicampurkan dalam minuman keras dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa alkohol sebagai zat yang bila dimasukkan ke dalam badan manusia akan menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu terhadap pekerjaan organisme tubuh apabila penggunaan dilakukan dalam jumlah yang cukup banyak atau waktu yang lama, yakni menimbulkan rasa ketergantungan terhadap alkohol itu sehingga yang bersangkutan tidak merasa tenang sebelum sekian tegukan. Apabila orang mulai tergantung sama sekali terhadap alkohol, maka akan terjadi apa yang disebut alkoholisme. Konsep umum tentang remaja itu yang ketiga. Di sini sampai sekarang ini belum ada keseragaman para ahli untuk memberikan batasan pengertian remaja secara pasti. Banyaknya perbedaan pendapat yang mengemukakan pengertian remaja, seperti ada yang mengatakan bahwa remaja ditentukan oleh umur. Ada pula yang mengatakan seseorang itu dapat dikatakan remaja bila ia sudah kawin. Berdasarkan perbedaan yang ada, maka secara umum kita dapat melihat seseorang itu dapat tergolong remaja tergantung dari aspek mana kita menilainya. Rahayu Hadono mengemukakan pendapatnya bahwa remaja adalah usia puber berlangsung antara usia 13 sampai 19 tahun. Singgi de Gunarsa 1984-203 mengartikan remaja sebagai suatu masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yaitu antara 12 sampai 21 tahun. Sedangkan Rifai dan Meli Sulastri mengatakan bahwa remaja adalah suatu masa perkembangan individu-individu dari masa anak-anak ke masa dewasa, yaitu masa transisi yang menyangkut perkembangan fisik, intelektual, emosi, maupun kehidupan sosialnya. Soedarsono 1990 itu mengemukakan pendapat tentang remaja, yaitu remaja adalah suatu masa perkembangan fisik dan psikososialnya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa remaja adalah seseorang yang telah memiliki usia 12-21 tahun sebagai masa peralihan yang meliputi aspek jasmani dan rohani yang ditandai oleh perkembangan fisik dan fisikisnya atau perkembangan biologi seksualnya dan wawasan ideologinya. Bab 3 metode penelitian. Itu kita mulai dari sifat penelitiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan masalah penelitian ini dan menggambarkan pengaruh minuman keras terhadap terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh remaja di Kelurahan Pohon Bau. Lokasi penelitian itu yang berikutnya, KB itu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini ditetapkan di Kelurahan Pohon Bau, Larantuka.
dengan alasan pemilihan lokasi diakibatkan frekuensi kebiasaan minuman keras di kalangan remaja di Kelurahan Pombau sudah mencapai pada taraf yang mengkhawatirkan. Kebiasaan meminum minuman keras, perkelahian antar individu, kelompok, pencurian, dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketenangan warga. Masyarakat Kelurahan Pombau mengganggu ketenangan warga masyarakat Kelurahan Pombau sehingga remaja harus berurusan dengan pihak yang berwajib serta sampai saat ini belum terlihat perubahan situasi sehingga dirasa perlu untuk mengadakan penelitian mengenai pengaruh minuman keras terhadap terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh remaja di Kelurahan Pombau ini. C. Populasi dan sampel. Satu itu mulai dari populasi. Ya, di sini populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat penegakan hukum, pemerintah, masyarakat, serta remaja Kelurahan Pombau. Sampel dalam penelitian ini adalah 7 orang yang terdiri dari Ketua Karang Taruna, Kapolsek Lakudo ditambah dengan 2 orang tokoh masyarakat serta 2 remaja yang minum minuman keras. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer, yaitu data empiris yang diperoleh langsung baik dari pengamat, wawancara responden yang sering meminum minuman keras di Kelurahan Pombau, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari kajian normatif berupa buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dan majalah yang berkaitan dengan permasalahan ini. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang valid, maka penulis menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu dokumentasi, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh remaja akibat minuman keras. 2. Pengamatan, yaitu langsung ke lapangan untuk memperoleh data mengenai pengaruh minuman keras terhadap terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh remaja. 3. Wawancara kepada responden untuk memperoleh data mengenai bagaimana peranan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan remaja akibat minuman keras serta pengaruhnya terhadap terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Ini yang ke-6, analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. 7. Definisi operasional. Untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan beberapa pengertian secara operasional sebagai berikut. 1. Remaja adalah orang-orang yang berumur di bawah 21 tahun dan belum kawin menuntun ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Minuman keras adalah semua bentuk minuman yang beralkohol, baik yang bermerek maupun yang tidak bermerek atau tradisional. 3. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Oke, baik, hanya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Inilah draft proposal saya. Terima kasih.